Untuk PPDB alhamdulillah sudah kita buka per tanggal 11 Januari kemarin ya. Alhamdulillah hari ini sudah banyak sekali yang mendaftar, sudah inden pula ya, untuk masing-masing jurusan sudah banyak yang mengisi plot yang sudah kita tentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara kami BM Podcast. Podcast Pendidikan Masa Kini. Perkenalkan, nama saya Gevira Zahira dan di sebelah saya ada Kak. Dan saya Alila Fatkur. Oke pemirsa VBM, saat ini kita sudah memasuki tahun 2023. Dan pastinya di awal tahun seperti ini adalah ajang bagi semua sekolah, baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA atau SMK, untuk mencari peserta didik baru. Nah, sangat betul sekali Kak. Tapi kira-kira sekolah kita ini nanti proses PPDB-nya seperti apa ya Kak? Kalau saya yang jawab pasti tambah pusing ya yang mau daftar nantinya. Mending kita langsung tanya-tanya dengan Ketua PPDB SMK Bakti Mulia Pare yang pada saat ini telah hadir bersama kita. Selamat pagi Bapak. Pagi. Terlihat sangat senang sekali Bapak hari ini. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, narasumber kali ini adalah Bapak Lutfi Afrizal, Eskapnars. Beliau di sini selaku Ketua PPDB dan juga Wakil Kesiswaan SMK Bakti Mulia Pare. Beliau berperan sebagai guru produktif keperawatan. Nah, mungkin dari Kak Gevira mau mengawali pertanyaan untuk narasumber kita? Langsung aja saya awali dengan pertanyaan yang selama ini menjadi pertanyaan bagi adik-adik kita yang masih duduk di bangku SMP ataupun MTS. Oke Bapak, di pertanyaan pertama, ini kan adik-adik kita yang masih kelas 9 SMP pasti pada bingung untuk melanjutkan dan memilih ke SMA atau SMK. Kira-kira dari Bapak Lutfi sendiri bisa memberi penjelasan singkat tentang harus ke SMA atau SMK? Ya, baik. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita sama-sama ya untuk mereview kembali apa itu SMK, apa itu SMA ya. Karena jujur ya, hari ini di Pare sendiri begitu banyak sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas, mulai dari SMA negeri, SMA swasta, SMK swasta juga banyak sekali di Pare ini terlebih dahulu. Nah, SMA sendiri adalah sekolah yang memiliki tujuan atau ditujukan kepada siswa-siswi SMP maupun MTS yang memiliki keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kalau untuk SMK adalah sekolah lanjutan tingkat atas yang lebih fokus kepada kejuruan atau istilahnya yang difokuskan untuk menyiapkan tenaga kerja ahli setingkat SMK ya, setingkat SMK dan SMA untuk mengisi lowongan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi untuk SMK sendiri juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu sesuai dengan bidang keahliannya ketika di SMK maupun alih bidang ketika waktu SMK. Nah, untuk SMA sendiri juga bisa melanjutkan selain melanjutkan ke perguruan tinggi juga mengambil dunia kerja, tetapi mereka harus mengikuti atau kursus ya di lembaga pelatihan kerja seperti itu. Oke, jadi buat adik-adik yang masih duduk di bangku kelas 9 SMP atau MTS, gak usah bingung untuk ke SMA atau SMK. Sebenarnya SMA sama SMK itu sama aja, cuma bedanya yaitu yang seperti dijelaskan Bapak Lutfi. Oke, ke pertanyaan kedua, di SMK kita ini ada beberapa jurusan atau program keahlian ya Pak, supaya calon peserta didik yang ingin mendaftar ke sekolah kita ini tahu dan tidak bingung lagi ketika melakukan pilihannya mau di jurusan apa? Ya, di SMK Bakti Mulia sendiri itu terdapat 7 jurusan ya. Yang hari ini per tahun ini bidang keahlian itu tetap sama, tetapi memiliki penyebutan nama jurusan yang berbeda ya. Ambil contoh farmasi. Dulu
jurusan itu namanya farmasi, beralih menjadi farmasi klinis dan komunitas, sekarang beralih menjadi teknologi farmasi. Untuk keperawatan sendiri, dulu namanya keperawatan, beralih menjadi asisten keperawatan, dan sekarang menjadi pelayanan kesehatan. Nah, untuk multimedia sendiri, dulu nama itu menjadi sempat berganti nama juga, tetapi untuk bidangnya ya ada desain komunikasi visual, tetapi di SMK Bakti Mulia per tahun ini kita memfokuskan untuk jurusan broadcasting dan perfilman. Jadi kepada adik-adik semua yang pengen menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang content creator, itu bisa kita fasilitasi dengan lab yang sudah standar ini. Nah, tidak hanya untuk broadcasting dan perfilman, untuk asisten keperawatan yang sekarang menjadi pelayanan kesehatan dan juga teknologi farmasi, kita memiliki lab yang cukup standar ya. Dan untuk jurusan yang lain ada akuntansi ya. Dulu sempat berubah nama, sekarang kembali menjadi akuntansi. Kita juga memiliki lab yang standar sesuai dengan standar dari BNSP. Untuk RPL sendiri dari dulu sampai hari ini alhamdulillah tidak ada perubahan nama, tetap rekayasa perangkat lunak. Ini kepada adik-adik yang ingin menjadi seorang programmer ya, baik itu komputer, programmer Android, itu semua bisa difasilitasi oleh jurusan RPL ini ya. Semua aplikasi game-game yang ada di HP Android itu dibuat oleh orang-orang yang berada di bidang rekayasa perangkat lunak ya. Selanjutnya ada manajemen perkantoran. Ini dulu sempat menjadi namanya administrasi perkantoran, terus berubah menjadi OTKP, sekarang kembali lagi menjadi manajemen perkantoran. Ya, kita juga memiliki lab yang standar ya, untuk 7 jurusan memiliki lab standar yang sudah diverifikasi oleh BNSP. Dan yang terakhir adalah jurusan layanan perbankan. Ini alhamdulillah bulan Ramadan tahun kemarin ya, dari BNSP sudah memvisitasi kita, mengecek kelengkapan untuk lab layanan perbankan ini, dan alhamdulillah kita untuk skema jurusan perbankan mulai tahun ini bisa diujikan menggunakan uji LSP dari BNSP pusat. Oke, banyak banget ya guys jurusan di SMK kita, SMK Bakti Mulia Pare. Jadi kira-kira kapan ya Pak PPDB SMK Bakti Mulia Pare dibuka? Ya, untuk PPDB alhamdulillah sudah kita buka per tanggal 11 Januari kemarin ya. Alhamdulillah hari ini sudah banyak sekali yang mendaftar, sudah inden pula ya, untuk masing-masing jurusan sudah banyak yang mengisi plot yang sudah kita tentukan. Dan kita memiliki 3 gelombang di sini ya. Gelombang pertama itu bulan Januari sampai bulan April tanggal 4. Nah, keunggulannya, kelebihan di bulan tersebut atau gelombang pertama adalah siswa akan mendapatkan gratis SPP di bulan pertama ya. Tetapi untuk pendaftaran kita 0 rupiah untuk semua jurusan, baik itu gelombang ke-1, gelombang kedua maupun gelombang ketiga. Tetapi untuk yang jurusan kesehatan kita tetap mengenakan biaya karena ditujukan untuk tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini penting sekali bagi siswa-siswi yang berada di jurusan kesehatan untuk mengetahui apakah anak itu layak untuk direkomendasikan. Karena jurusan kesehatan itu berhubungan dengan nyawa manusia, kita tidak bisa seenaknya sendiri, kita menggunakan standar. Apabila ada anak yang tidak dinyatakan lulus di tes kesehatan, terutama di tes buta warna, mohon maaf, kita tidak bisa melanjutkan. Tetapi bisa kita alihkan jurusan ya. Bukan kita menolak, tapi kita mengalihkan jurusan ya. Seperti kita ketahui bahwa buta warna itu dia akan kesulitan membedakan warna-warna obat nanti. Kalau hanya warna merah, biru, hijau, kuning dia bisa. Tetapi ketika dia dites menggunakan isi hara tes itu, dia akan kelihatan mampu tidak dia membaca atau menyebutkan angka yang berada pada huruf isi hara tersebut ya. Jadi bukan kita menolak, tapi kita mengalihkan jurusan yang tidak berisiko terhadap kedepannya nanti. Oke. Jadi untuk pendaftaran SMK Bakti Mulia Pare gelombang 1, 2, 3 gratis ya guys. Oke, di pertanyaan selanjutnya mungkin Kak Alila.
Ya, untuk alur pendaftaran para calon peserta nantinya itu seperti apa ya, Pak? Ya, untuk alur pendaftaran siswi baru di SMK Bakti Mulia Pare, kita menyediakan dua alternatif. Yang pertama bisa online. Nah, bisa online itu nanti seluruh siswa juga bisa melakukan pendaftaran langsung dari rumah. Atau yang kedua, atau milih yang kedua, bisa daftar ke sekolah ataupun nanti kita juga bekerja sama dengan beberapa sekolah SMP dan MTS di wilayah sekitaran Kabupaten Kediri sini. Jadi anak-anak tersebut bisa melakukan pendaftaran atau kita sebut dengan daftar pada di sekolahnya masing-masing. Ya, di SMP dan MTS tersebut sudah kita ajak kerjasama antara SMK Bakti Mulia Pare dengan guru yang bersangkutan. Nanti kita buatkan kita berikan formulir pada guru tersebut. Jadi nanti kita yang akan menjemput berkas yang akan disiapkan oleh adik-adik tersebut. Ya, jadi tidak berat ya sebenarnya syarat untuk mendaftar di SMK Bakti Mulia Pare, cukup menggunakan fotokopi KK orang tua dan rapot semester akhir daripada siswa tersebut. Ya. Nah, di SMK kita ini itu menerapkan sistem zonasi apa tidak? Ya, untuk SMK Bakti Mulia kita tidak menerapkan sistem zonasi. Ya. Pure kita menerima semua siswa dari arah manapun, tidak ada zonasi, tidak ada syarat yang lain. Ya, kita sangat terbuka untuk pendaftaran siswa. Apakah terdapat keringanan untuk siswa yang kurang mampu? Kan nggak semua siswa mampu kan, Pak? Ya, untuk beasiswa dari SMK Bakti Mulia Pare, ya kalau kita tahu selama ini kan ada beasiswa dari pemerintah. Nah, dari yayasan sendiri sudah memberikan kita istilahnya keleluasaan untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu ataupun siswa tersebut berprestasi. Kita berikan semuanya. Jadi prestasi siswa itu tidak hanya prestasi akademis, tapi juga non-akademis. Non-akademis itu mulai dari kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa yang berprestasi. Seperti tahun kemarin ada salah satu siswa kita yang menjadi juara 3 LKS, lomba kompetensi siswa tingkat Wilker 3 Jawa Timur. Ya, kita berikan SPP 1 semester penuh tanpa syarat apapun. Nah, seperti itu. Wah, sangat berbakat sekali ya SMK Bakti Mulia ini. Oke, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh siswa-siswi SMK Bakti Mulia Pare ini, Pak? Mungkin dari akademik maupun non-akademik. Ya, kalau kita sebutkan satu persatu akan sangat panjang sekali. Tetapi saya akan menyebutkan beberapa saja ya. Yang terbaru-baru ini adalah keempat siswa kita yang kita kirim untuk lomba karate untuk hari ulang tahun TNI kemarin. Keempat-empatnya alhamdulillah mendapatkan juara 1 semuanya. Nah, untuk tingkat akademis ya kita salah satu yang terbaik kemarin adalah menjadi juara 3 ke Wilker Jawa Timur dan menempati peringkat ke-7 se-Jawa Timur itu. Dan masih banyak lagi ya, kita kalau menyebutkan satu persatu ya akan panjang sekali waktunya nanti. Kira-kira fasilitas yang didapatkan oleh siswa-siswi itu apa ya? Ya, yang pertama fasilitas kita semuanya gedung milik sendiri ya. Gedung milik sendiri. Untuk parkiran kita sangat representatif sekali, sangat luas. Jadi kita bedakan untuk parkiran kendaraan itu kelas 10, 11 dan 12 ada plotnya sendiri ya. Halaman kita untuk parkir alhamdulillah sangat luas. Dan untuk fasilitas lab ya, kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa lab kita sudah standar untuk BNSP untuk melakukan uji kompetensi siswa berbasis TUK dari BNSP tadi. Untuk informasi untuk siswa-siswi kelas 9 itu menginformasi tentang informasi seperti PPDB itu dari mana, Pak? Ya, untuk informasi PPDB nanti kita akan memberikan beberapa alternatif ya. Yang pertama mungkin dari media sosial, mungkin karena hari ini generasi Z itu mereka lebih lama menggunakan HP daripada membaca
informasi dari segi apapun ya, mungkin dari media cetak mungkin akan sedikit sekali ya anak-anak sekarang itu. Nah, yang lain kita akan menggunakan papan baliho, juga dari informasi guru-guru yang ada di SMP tersebut kita akan meminta kerjasama untuk menyampaikan informasi terkait dengan fasilitas, terkait dengan semua program sekolah yang akan kita adakan. Seperti itu. Oke, tentunya juga di link kami di channel BM Podcast juga ada ya guys, di link bawah. Oke, buat Pak Lutfi, pertanyaan terakhir dari kami, kenapa adik-adik kita ini harus memilih SMK Bakti Mulia Pari? Ya, kalau diberi pertanyaan seperti itu ya, kenapa adik-adik harus sekolah di SMK Bakti Mulia Pari? Yang pertama, SMK Bakti Mulia Pari terdapat di tengah kota Pari. Jadi semua kendaraan umum, apabila siswa tidak memiliki kendaraan, semuanya kita tidak ada masalah. Semuanya lewat di depan SMK Bakti Mulia Pari. Yang kedua, kita fasilitas alhamdulillah sudah sangat standar sekali. Dari PNSP sudah menyampaikan the real TUK ya ada di SMK Bakti Mulia Pari untuk wilayah Kabupaten Kediri yang memiliki jurusan yang sama dengan kita. Jadi kita ambil contoh ya untuk farmasi dan keperawatan yang selama ini menjadi tujuan bagi sekolah-sekolah yang ingin menyelenggarakan atau mengikuti ujian berbasis LSPP 1 dari PNSP, itu semuanya menggabung di SMK Bakti Mulia Pari. Dan yang kedua, kita untuk fasilitas sudah sampaikan tadi ya, milik sendiri, tidak ada kita ngontrak, kita sewa. Dan untuk area hotspot di sekolah, semua titik insya Allah sudah kita penuhi dengan sangat baik ya. Di masing-masing kelas mampu untuk siswa untuk mengerjakan tugas apabila ada tugas yang melalui Google Class dan sebagainya. Internet wifi di sekolah sangat mendukung sekali seperti itu. Dan lebih lagi kita hari ini sudah atau kita mempertahankan ya akreditasi yang dari tahun 2010 lalu kita sudah peroleh, yaitu akreditasi A gitu ya. Akreditasi A di Kabupaten Kediri untuk swasta sedikit sekali ya. Kita adalah salah satu dari beberapa sekolah tersebut. Oke, baiklah, terima kasih Bapak atas waktu dan informasi yang sudah diberikan kepada kami di dalam acara Podcast BM. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan wawasan dan minat kepada adik-adik kita kelas 9 SMP, tentunya untuk lebih menetapkan diri pada saat memilih jenjang sekolah yang lebih tinggi. Dan kami tunggu kalian semua untuk menjadi salah satu keluarga besar SMK Bakti Mulia Pari. Semua link akan kami cantumkan di deskripsi bawah ini. Dan jangan lupa follow serta subscribe channel kami supaya kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang lebih baik dan menarik lainnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.